Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 keperawatan 1 dan 2. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran kebutuhan dasar manusia dengan saya ya, Ibu Siti Amanah. Pagi ini kita akan belajar tentang diet pada pasien gagal ginjal kronis. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai. Amin. Semoga proses pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Kemarin kalian sudah mengerjakan PTS ya, penilaian tengah semester. Bagaimana hasilnya? Masih banyak yang belum mencapai nilai KKM ya. Berarti itu menandakan bahwa kalian masih sangat butuh untuk banyak belajar. Sehingga Ibu harap kalian dibuka lagi materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu-minggu kemarin, dan silahkan kalian untuk memperbaiki nilai kemarin, kalian mengerjakan soal remedial di Google Form yang sudah Ibu lampirkan di deskripsi box. Oke, silahkan kalian bisa klik linknya untuk mengerjakan soal remedialnya. Hari ini kita akan belajar tentang diet pada pasien gagal ginjal kronik. Saya akan menjelaskan seperti biasa menggunakan presentasi PowerPoint. Oke, sebentar. Kalau begitu bisa kita mulai ya. Diet pasien gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah proses kerusakan fungsi ginjal yang sifatnya progresif dan irreversibel dengan rentang waktu lebih dari 3 bulan. Jadi, penyakit gagal ginjal ini sifatnya semakin lama akan semakin parah dan irreversibel, tidak dapat sembuh seperti sebelumnya. Gagal ginjal kronik 75% diderita oleh orang dewasa dengan penyebab paling sering adalah penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Fungsi ginjal. Ginjal adalah organ penting tubuh yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan bersifat racun, serta menghasilkan hormon pembentuk sel darah merah. Sehingga apabila fungsi ginjal mengalami kelainan atau gangguan, maka tubuh tidak dapat mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, membuang zat-zat yang bersifat racun, serta menghambat pembentukan sel darah merah. Penyakit ginjal kronis diklasifikasikan dalam 5 derajat sesuai dengan kemampuan daya saring ginjal atau biasa disebut laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate yang biasa disingkat GFR. GFR dihitung berdasarkan umur, berat badan, jenis kelamin, dan hasil laboratorium fungsi ginjal, yaitu nilai kreatinin darah. GFR atau laju filtrasi glomerulus adalah laju rata-rata penyaringan darah yang terjadi di glomerulus ginjal, yaitu sekitar 25% dari total curah jantung per menit. Nilai normal GFR adalah 90-120 mili. Pada stage 1, ginjal memiliki nilai GFR lebih dari 90%, di mana ginjal masih dapat menjalankan fungsinya secara normal. Kemudian, stage 2,
yaitu ginjal memiliki nilai GFR antara 89 sampai 60%. Fungsi ginjal mengalami penurunan dengan kategori ringan. Kemudian stage 3 yaitu ginjal memiliki GFR antara 59 sampai 30%, di mana ginjal mengalami penurunan fungsi dengan kategori sedang. Kemudian stage 4 adalah penyakit ginjal kronis yang memiliki nilai GFR antara 29 sampai 15%, di mana ginjal mengalami penurunan fungsi dengan kategori berat. Kemudian stage yang terakhir atau stage yang paling parah adalah penyakit ginjal kronis yang sudah mengalami gagal ginjal dengan nilai GFR kurang dari 15%. Pada pasien-pasien yang sudah mencapai stage 5, mereka membutuhkan bantuan atau treatment untuk mendukung atau mempertahankan kehidupannya. Salah satu treatment yang biasa dilakukan oleh pasien gagal ginjal kronis stage 5 adalah terapi hemodialisa. Terapi hemodialisa ini adalah pencucian darah menggunakan bantuan mesin untuk membuang sisa-sisa zat yang bersifat racun di dalam tubuh dan juga untuk membuang kelebihan air yang menumpuk di tubuh. Jika seseorang individu telah terdiagnosis menderita penyakit ginjal kronis, maka perlu dilakukan terapi atau diet khusus untuk pasien gagal ginjal kronis. Terapi diet merupakan bagian penting dalam pengelolaan penyakit untuk dapat menghambat memburuknya fungsi ginjal. Tujuan terapi diet untuk penyakit gagal ginjal kronik yang pertama adalah untuk memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan faal atau fungsi ginjal. Terapi atau diet untuk penyakit gagal ginjal kronis ini disesuaikan dengan laju filtrasi glomerulus. Setelah individu terdiagnosis menderita penyakit ginjal, maka akan direkomendasikan untuk mengubah diet sesuai dengan laju filtrasi glomerulus yang dimiliki. Semakin rendah nilai GFR dan apabila tidak dilakukan proses hemodialisis, maka jumlah protein harus dibatasi dan harus memiliki nilai biologis yang tinggi seperti yang terdapat pada protein hewani. Tetapi, jika dilakukan terapi hemodialisis, maka jumlah protein dalam diet dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan individu normal. Yang kedua adalah untuk menurunkan kadar ureum dan kreatinin darah, di mana nilai kreatinin normal pada laki-laki berkisar antara 0,6 sampai 1,3 mg per desiliter. Kemudian pada perempuan yaitu berkisar antara 0,5 sampai 1 mg per desiliter, dan untuk nilai normal ureum berkisar antara 10 sampai 50 mg per desiliter. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah atau mengurangi retensi garam atau air di dalam tubuh. Untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi hemodialisis, cairan yang boleh dikonsumsi setiap hari maksimal adalah 500 ml
ditambah jumlah urin yang dikeluarkan dalam waktu 24 jam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diet untuk pasien gagal ginjal kronis. Yang pertama adalah kecukupan kalori dan protein, di mana kecukupan kalori ini sangat penting untuk memelihara kesehatan penderita penyakit ginjal kronis. Kalori yang cukup dapat memenuhi kebutuhan energi, berat badan stabil, dan dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Walaupun jumlah protein dibatasi, kecukupan kalori dapat dipenuhi dari bahan makanan sumber karbohidrat dan lemak. Komposisi karbohidrat yaitu karbohidrat simpleks seperti gula, roti putih, selai, dan permen juga harus dikurangi jika mempunyai penyakit diabetes. Jenis lemak jenuh pun diusahakan sedikit mungkin untuk dikonsumsi. Caranya yaitu dengan menghindari makanan yang digoreng, menggunakan mentega atau margarin. Kemudian pilih lemak yang sehat seperti pada olive oil, minyak canola, atau bahan makanan sumber lemak omega 3 seperti ikan laut sebagai gantinya. Nah, untuk penggunaan minyak olive oil dan minyak canola itu tidak boleh dipanaskan ya, karena akan merubah menjadi lemak jahat. Sehingga untuk menumis makanan sebaiknya menggunakan minyak kelapa yang tidak mudah rusak oleh pemanasan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jumlah atau kadar sodium, fosfor, kalsium, potasium, jumlah cairan, vitamin, dan mineral yang dikonsumsi setiap hari. Ketiga, pemeliharaan berat badan agar tetap normal. Yang keempat, integrasi dengan diet sesuai dengan penyakit yang mendasarinya, misalnya penyakit hipertensi atau diabetes. Yang kelima adalah kerjasama yang baik antara dokter dengan pasien supaya diet dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan terapi. Demikian adalah nutrien atau nutrisi lain yang perlu diperhatikan dalam diet. Sodium. Sodium ini adalah jenis mineral yang ditemukan dalam berbagai makanan. Sumber terbesar sodium adalah dari garam meja yang biasa digunakan untuk masak di dapur ya. Nah, untuk penderita gagal ginjal dengan hipertensi sebaiknya mengurangi konsumsi sodium. Selain itu, sodium juga banyak ditemukan pada makanan yang mengandung MSG, yaitu seperti makanan olahan, sosis, nugget, bakso, serta makanan kaleng dan makanan siap saji. Nutrisi yang kedua yang perlu diperhatikan adalah asupan fosfor. Pada penderita penyakit gagal ginjal, itu tidak dapat mengeluarkan fosfor dari dalam tubuhnya, sehingga akan mengalami penumpukan di dalam tubuh. Dalam dietnya, sebaiknya menghindari makanan yang mengandung fosfor tinggi, seperti produk susu dan olahannya, kacang-kacangan, kacang tanah, minuman bersoda, dan juga coklat. Yang ketiga adalah kalsium. Asupan kalsium perlu diperhatikan oleh penderita ginjal kronik untuk mencegah osteoporosis. Pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis itu akan mengalami masalah dalam absorpsi atau penyerapan kalsium, sehingga selain perlu untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium seperti ikan laut, juga perlu diberikan suplemen untuk
memenuhi kebutuhan kalsium. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan cairan. Pada penyakit ginjal kronis derajat ringan, tidak perlu untuk melakukan pembatasan cairan. Tetapi jika derajat penyakit semakin tinggi, maka dokter akan memperkirakan jumlah cairan yang dikonsumsi sesuai dengan fungsi ginjal dan juga kebutuhan tubuh. Vitamin dan mineral. Jika makanan yang dikonsumsi mencukupi kebutuhan kalori, maka tidak diperlukan suplemen vitamin dan mineral. Tetapi jika asupan makanan berkurang, dokter biasanya akan merekomendasikan vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh. Berikut adalah makanan yang harus dihindari atau dikurangi oleh penderita dengan penyakit ginjal kronis. Yang pertama adalah makanan dengan kandungan protein tinggi. Makanan yang mengandung protein tinggi contohnya adalah daging merah, daging ayam, daging sapi, daging kambing, udang, telur, hati, dan juga keju, di mana makan makanan tersebut mengandung protein hewani yang tinggi yang sangat sulit untuk disaring oleh tubuh. Sumber protein yang disarankan untuk pasien dengan penyakit ginjal kronis adalah ikan yang mengandung omega 3. Yang kedua adalah makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi. Makanan dengan karbohidrat tinggi misalnya nasi, jagung, ubi, kentang, pasta, makaroni, havermut, itu konsumsinya harus dibatasi karena nasi dan lain-lainnya itu mengandung tinggi gula dan akan membuat rasa haus timbul saat mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga adalah makanan olahan yang banyak mengandung garam. Misalnya pada makanan beku, sup kalengan, makanan cepat saji, cemilan asin, dan sayuran dalam kaleng. Makanan yang mengandung banyak garam akan memperbanyak produksi air dalam tubuh sehingga tidak dapat dicerna oleh ginjal. Selain itu, makanan yang asin juga akan memicu tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi ini dapat memperparah penyakit ginjal. Yang keempat adalah sayuran dan buah yang mengandung kalium tinggi. Contohnya adalah buah apel, alpukat, jeruk, pisang. Sama seperti buah-buahan dan sayuran yang mengandung banyak mineral dan nutrisi, juga tidak boleh banyak-banyak dikonsumsi oleh pasien ginjal kronis. Mineral yang dikonsumsi terlalu banyak itu tidak mudah untuk dicerna oleh ginjal yang sudah mengalami kerusakan atau penurunan fungsi, sehingga mineral tersebut akan menumpuk di dalam organ paru-paru dan dapat memicu timbulnya kematian. Kemudian yang terakhir adalah makanan dengan kandungan zat fosfor tinggi, yaitu misalnya pada selai kacang, jenis kacang-kacangan, susu, dan juga keju. Olahan susu, salah satunya keju, itu tidak boleh dikonsumsi oleh pasien dengan ginjal kronis, sebab keju mengandung kalium juga fosfor dan kaya akan potasium. Bagi penderita gagal ginjal kronis, kalium memang harus dihindari, sedangkan makanan yang mengandung banyak fosfor
akan menumpuk dalam aliran darah dan menyedot kalsium dalam tubuh. Tidak terkontrolnya pasien gagal ginjal dalam mengkonsumsi salah satu jenis makanan di atas akan berdampak sangat tidak baik. Seperti misalnya apabila pantangan makanan yang mengandung fosfor itu tetap dikonsumsi secara berlebihan, maka akan mengakibatkan lemahnya tulang dan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Berikut adalah beberapa bahan makanan dan minuman yang direkomendasikan dan menyehatkan ginjal. Tetapi perlu diingat, untuk pasien dengan ginjal kronis, konsumsinya tidak boleh berlebihan karena akan memberatkan kerja ginjal dan akan memperparah kondisi ginjal. Di antaranya ada kopi, kembang kol, paprika, seledri, bawang putih, jus anggur, bawang merah, jus tomat, dan juga jus cranberry. Agar ginjal tetap sehat, seseorang individu harus melakukan pola hidup sehat. Berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, menjaga tekanan darah dan gula darah, melakukan medical check-up secara rutin, dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang harus dihindari bagi penderita penyakit ginjal kronis yang telah disebutkan di atas. Oke, itu saja ya materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Apabila kalian masih kurang jelas, kalian bisa langsung bertanya dengan saya, atau kalian bisa mencari referensi, bisa dari buku ataupun internet ya. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian agar kalian selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Usahakan kalian mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan Ibu harap sekali jika kalian tidak ada keperluan yang mendesak, usahakan untuk stay at home saja ya. Oke. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Akhir kalam dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.